Satu, perkenalkan saya Zahir Ramadhani dari Sekolah SMK Pesisir kelas 12B Manajemen Pengantoran dan Layanan Bisnis Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis karyawan tetap dan tanggung jawab karyawan. Mari simak video berikut ini. Selamat menonton. Jenis karyawan terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Karyawan tetap, 2. Karyawan tidak tetap, 3. Karyawan swasta. 1. Karyawan tetap. Karyawan tetap merupakan seorang pegawai yang bekerja tidak memiliki batasan waktu dan memperoleh imbalan atau gaji sesuai yang disepakati pada awal pekerjaan secara teratur dalam kurun berkala. Selain itu, karyawan tetap dapat diartikan sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan secara total dan tidak terikat oleh kontrak maupun jangka waktu dalam bekerja. Selain itu, karyawan tetap umumnya disebut pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu. Maksudnya tidak ditentukan oleh perjanjian, undang-undang maupun kebiasaan dalam kerja untuk waktu berlakunya. Keuntungan yang didapatkan oleh karyawan tetap adalah dengan adanya proses pelatihan yang rutin dilakukan. Dengan demikian, karyawan tetap dapat memperoleh perkembangan informasi dan teknologi secara berkelanjutan. Keuntungan lainnya adalah karyawan tetap akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung dari kantor seperti ruang khusus dan mobil dinas. Selain itu, gaji yang diperoleh karyawan tetap akan dibayar beserta tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Hak karyawan tetap memiliki 7 hak, yaitu 1. Mendapatkan imbalan kerja dengan jumlah yang telah dijanjikan apabila karyawan tetap tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. 2. Mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas yang diberikan oleh atasan kepadanya menurut perjanjian yang berlaku. 3. Mendapatkan perlakuan baik oleh karyawannya dengan melalui penghormatan dan penghargaan yang layak yang selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 4. Mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan karyawan lainnya, baik dalam tugas dan kewajibannya maupun dalam penghasilan dengan angka yang sehat. 5. Mendapatkan jaminan dari atasan berupa jaminan kehidupan yang wajar serta layak. 6. Mendapatkan jaminan lainnya dari atasan yang berupa jaminan pelindungan serta kesehatan selama hubungan kerja berlangsung. 7. Mendapatkan status yang jelas waktu dan cara kerjanya pada atasan. 2. Karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap atau disebut karyawan kontrak merupakan sebuah bentuk hubungan kerja yang tidak tetap, memiliki waktu tertentu, kerja lepas, tidak memiliki jaminan atau tidak aman dan tidak pasti. Dalam hal ini, perjanjian kerja merupakan sebuah surat perjanjian yang berisikan syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja. Kontrak yang dimulai dari hubungan kerja tersebut terjadi sampai hubungan kerja tersebut berakhir. Perusahaan kontrak tersebut membantu menyalurkan pekerja kepada perusahaan yang sedang mencari karyawan. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak susah-susah untuk menyeleksi, melatih, dan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan. Ada beberapa manfaat karyawan kontrak bagi perusahaan, diantaranya 1. Biaya tetap memungkinkan diubah menjadi biaya variabel. 2. Berkurangnya biaya-biaya seperti biaya overhead dan biaya operasional. 3. Pengendalian biaya, fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi berbagai permintaan menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. 4. Memiliki harga yang dapat bersaing. 5. Memiliki akses teknologi yang baru yang dapat berfokus pada bisnis inti dengan cara yang mudah dan lebih ekonomis. 6. Memiliki kontrol yang lebih baik dalam pihak internal perusahaan. 7. Memiliki biaya perbaikan yang terukur. Ada beberapa kerugian perusahaan menggunakan karyawan kontrak, diantaranya 1. Memiliki biaya yang tersembunyi. 2. Perusahaan akan kesulitan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karyawan. Sistem kontrak
3. Pengetahuan dan sentuhan untuk perkembangan inovasi menjadi hilang. 4. Menjadi bergantung pada pemasok. 5. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang tinggi menjadi berkurang. Karyawan dengan sistem kerja kontrak umumnya dibutuhkan oleh perusahaan yang perkembangannya menjadi lebih kompleks. Karyawan dengan sistem kerja kontrak mengerjakan beberapa pekerjaan yang sifatnya bukan tugas utama, dengan tetap berpedoman bahwa kunci kesuksesan suatu perusahaan ditentukan dalam kemampuan memfokuskan pada perkembangan kegiatan inti perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih berfokus pada perkembangan kegiatan bisnis yang lebih utama. 3. Karyawan swasta. Karyawan swasta merupakan seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan milik swasta, baik berbentuk perusahaan terbatas dalam kurung PT maupun CP, seperti karyawan yang bekerja pada PLN dan perusahaan Pertamina. Tujuan dari perusahaan swasta adalah mendapatkan keuntungan dan memajukan perusahaan. Karyawan swasta tidak memiliki kebijakan khusus seperti mendapatkan tunjangan, namun beberapa perusahaan yang memiliki skala besar umumnya memberikan tunjangan yang cukup besar. Kelebihan dari karyawan swasta yang patut diterapkan diantaranya: 1. Gaji yang besar. 2. Dapat mengembangkan diri. 3. Lembur dengan upah khusus. 4. Naik pangkat lebih cepat. Berikut penjelasannya. 1. Gaji yang besar. Gaji yang didapatkan karyawan swasta akan disesuaikan keahlian yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Karyawan swasta dapat melakukan negosiasi gaji apabila memiliki kemampuan atau skill yang dimiliki dan layak untuk digaji lebih besar dibanding karyawan lainnya. 2. Dapat mengembangkan diri. Karyawan swasta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan dirinya seluas-luasnya. Hal tersebut disebabkan karyawan swasta tidak terikat oleh sebuah birokrasi sehingga dapat mengembangkan diri dengan lebih bebas. 3. Lembur dengan upah khusus. Umumnya, perusahaan swasta memberikan kesempatan untuk melakukan lembur dengan memberi imbalan upah khusus. Dengan demikian, karyawan swasta dapat bekerja dengan semangat dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan gaji pokok yang didapatkan. 4. Naik pangkat lebih cepat. Karyawan swasta mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat dan mempromosikan. Hal tersebut dapat terjadi apabila karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik. Selain itu, karyawan swasta juga dapat naik gaji dengan lebih cepat. Kekurangan dari karyawan swasta dan penjelasannya diantaranya: 1. Jam kerja tidak tentu. Pegawai swasta atau karyawan swasta memiliki jam kerja yang tidak tentu. Di Indonesia, peraturan yang berlaku jam kerja maksimal selama 40 jam dalam seminggu. Namun umumnya karyawan swasta mendapatkan jam kerja yang lebih dari itu, apalagi ditambah dengan lembur. 2. Cepat terganti. Pegawai swasta akan lebih cepat terganti dengan karyawan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh persaingan yang terjadi sangat tinggi. Pergantian karyawan umumnya karena menurunnya kualitas pekerjaannya. 3. Pegawai swasta tidak memiliki dana pensiun. Hak karyawan swasta diantaranya yaitu: 1. Mendapatkan cuti dan istirahat. 2. Mendapatkan gaji dan pesangon. 3. Melakukan ibadah. 4. Bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan. 6. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan. 7. Memiliki penempatan kerja. Kewajiban karyawan swasta yaitu: 1. Wajib menjaga rahasia perusahaan. 2. Wajib setia pada perusahaan. 3. Wajib mematuhi peraturan perusahaan. Tanggung jawab karyawan: 1. Saling menghormati. 2. Mematuhi peraturan. 3. Menjaga nama baik perusahaan. 4. Menjalin komunikasi yang baik. 5. Menjaga stabilitas kerja. 1. Saling menghormati.
Saling menghormati merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh sesama karyawan. Rasa hormat tersebut menandakan sebagai bentuk apresiasi kepada sesama karyawan yang dapat diajak kerjasama dengan baik. 2. Mematuhi peraturan. Tentunya setiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Aturan tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali. Salah satu peraturan yang terdapat pada semua perusahaan adalah datang tepat waktu, memakai seragam kerja yang telah ditentukan, atau memakai pakaian yang bebas namun tetap rapi dan sopan, serta melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya. 3. Menjaga nama baik perusahaan. Setiap pekerja atau karyawan harus mampu menjaga nama baik perusahaan tempatnya bekerja, baik di area kantor maupun luar kantor. 4. Menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi yang baik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pekerja atau karyawan. Komunikasi antar karyawan maupun dengan pihak luar sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama dari komunikasi yang baik adalah mempererat tali silaturahmi. Selain itu, menjalin komunikasi dengan baik memiliki tujuan lain, yaitu memperluas relasi dengan pihak lainnya. Relasi tersebut dapat menguntungkan perusahaan tersebut maupun karyawannya. 5. Menjaga stabilitas kerja. Menjaga kestabilan dalam bekerja merupakan sebuah tantangan bagi karyawan. Peningkatan atau penurunan produktivitas kerja merupakan salah satu fase dinamis yang harus tetap terjaga kestabilasnya. Nah, video yang kalian tonton tadi itu adalah penjelasan tentang jenis karyawan, karyawan tetap, dan tanggung jawab karyawan. Sekian dari saya, Kolasa, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.